Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Mukhalis. Saya kuliah di Sekolah Perguruan Tinggi Miftahul Ulum Komuko. Di sini saya dapat tugas dari Bapak dosen Pak Maula Desiono MPD, makul kuliah yakni Metodologi Studi Islam. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi studi Islam. Di sini pembahasannya yaitu ruang lingkup studi Islam. Dan mempersingkat waktu, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di ruang lingkup studi Islam ini ada kurang lebih 10 poin. Ruang lingkup studi Islam mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari aspek spiritual hingga sosial, ekonomi, dan politik. Kita masuk bagian yang pertama, yaitu bagian agama. Di agama ini ada tiga pokok poin, yaitu agama, fikih, dan tauhid. Agama Islam mengajarkan tentang keyakinan atau aturan hidup berdasarkan landasan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, fikih. Fikih membahas tentang hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan manusia seperti muamalah dan ibadah. Dan selanjutnya tauhid. Tauhid itu merupakan konsep keutamaan dari agama Islam. Ini meyakini bahwasanya hanya Allah lah Tuhan yang berhak disembah. Yang kedua, bidang ibadah. Ada 4 poin di sini di bidang ibadah. Yang pertama, sholat. Sholat adalah kewajiban setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan, hingga akhir hayatnya diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Dan selanjutnya puasa, yaitu kewajiban yang diajarkan kepada umat muslim yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana Allah berfirman, wahai manusia, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berikutnya ketiga, zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi muslim yang memiliki kelebihan harta dan membagikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya haji. Haji adalah kewajiban bagi orang yang mampu melaksanakan haji untuk pergi ke Mekah. Dan berikutnya selanjutnya yaitu bidang akidah. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, rukun iman Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kasih sayang. Rukun iman ini adalah konsep umat Islam. Ada 3 dasar kepercayaan dalam Islam yang meliputi iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir, qada ataupun qadar. Dan selanjutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini merupakan aliran Islam yang berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW ataupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan berikutnya kasih sayang. Agama Islam mengajarkan kita tentang kasih sayang, baik kepada manusia, baik kepada hewan, tumbuhan, yang mana itu perlu kasih sayang kita. Apabila kita melakukan kasih sayang terhadap mereka semua, maka alam, hewan, ataupun manusia itu akan sebaliknya memberikan kasih sayang kepada kita. Dan berikutnya itu bidang ilmu dan kebudayaan. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, ilmu. Dan ilmu ini meliputi pengetahuan, memegang peran penting dalam Islam, yaitu berbagai ilmu dikembangkan oleh para ilmuwan Islam seperti fikih, tafsir, hadis, tasawuf. Fikih ada banyak ulama Islam yang mengembangkan ilmu fikih seperti Imam 4 mazhab yang terkenal. Tafsir pun banyak yang mengembangkan, yaitu seperti Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Hadis ada hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Tasawuf begitu pun banyak umat ulama Muslim yang mengembangkan ajaran tasawuf. Berikutnya kebudayaan. Islam memiliki banyak kekayaan yang luar biasa, meliputi seni, arsitektur, sastra ataupun musik. Ada 4 poin dari kebudayaan ini: seni kaligrafi, arsitektur masjid, sastra Islam, musik Islam.
Seni kaligrafi dikembangkan oleh Sunan Kalijaga, sampai sekarang masih terkenal dengan seninya beliau ya. Yang berikutnya seni arsitektur masjid. Itu banyak contohnya ketika dinasti Abbasiyah ataupun dinasti Umayyah, yaitu banyak cendakian Islam yang membuat arsitektur masjid begitu megah dan indah. Ketiga, sastra Islam. Dan berikutnya musik Islam. Ya, ini banyak sekarang di zaman modern ini banyak dikembangkan musik Islam. Dan selanjutnya yaitu bidang pendidikan. Di sini ada 3 poin, yaitu pendidikan dasar, pendidikan tinggi, pesantren. Pendidikan dasar ini seperti SD, MI, dan lain sebagainya. Di pendidikan dasar ini sangat penting karena membangun ataupun mengajarkan akidah dan akhlak kepada siswanya. Pendidikan tinggi di Indonesia ini seperti universitas dan lain sebagainya. Pendidikan tinggi ini memberikan kesempatan bagi muslim untuk mendalami ilmu pengetahuan dan berkontribusi pada kemajuan umat muslim. Dan terakhir, pesantren. Di Indonesia ini khususnya banyak pesantren dikembangkan, ya ini berbasis modern yang memadukan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Dan berikutnya bidang sosial. Ada 3 poin. Yang pertama, sosial, solidaritas, toleransi. Keadilan sosial itu sudah tertera dalam landasan Pancasila kita. Solidaritas itu kita sebagai umat manusia itu saling membantu dan mendukung satu sama lainnya, dan saling menghargai ataupun membantu ketika ada seseorang yang tertimpa musibah. Kita patut untuk membantu yang terkena musibah tersebut sehingga meringankan beban orang tersebut. Toleransi beragama, yang kita menghargai atau menghormati perbedaan agama yang dianut oleh saudara kita. Berikutnya bidang ekonomi. Di sini ada kehalalan, keadilan, zakat, dan wakalah. Kehalalan di Indonesia sangat memprioritaskan ataupun sangat melihat kehalalan produk yang dibuat oleh para pembisnis. Ketika makanan itu disebar ke masyarakat, maka ulama Indonesia memberikan label halal kepada makanan tersebut sehingga bisa dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan ini adalah salah satu dasar bangsa Indonesia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Zakat yaitu kita saling berbagi antara si kaya dan si miskin untuk meringankan beban saudara kita yang tidak memiliki harta ataupun kekurangan harta. Wakalah itu menyediakan tempat untuk menyediakan ataupun mengelola harta secara amanah. Dan selanjutnya bidang kesehatan. Ada 2, pengobatan secara medis ataupun secara herbal. Pengobatan ini yang secara medis itu ulama muslim ketika meneliti suatu penyakit, mereka meneliti dengan sebaik mungkin penyakit apa yang diderita dan apa solusinya ataupun apa obatnya. Maka di zaman modern ini banyak alat-alat yang membantu umat muslim ataupun semua manusia ketika terkena penyakit bisa diatasi dengan segera mungkin. Yang kedua, herbal. Dari zaman Nabi Muhammad SAW ini sangat dianjurkan ketika kita kena penyakit untuk berobat secara herbal, secara alami, sebagaimana bagian dari pengobatan Islam itu sendiri, seperti bekam ataupun memakan ramuan-ramuan tumbuh-tumbuhan yang memiliki khasiat untuk menangkal segala penyakit. Bidang berikutnya di bidang politik, yaitu ada 3, keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah. Tadi udah dijelaskan keadilan bahwasanya negara Indonesia ini menjunjung tinggi keadilan karena itu berdasarkan dengan Pancasila. Yang kedua, musyawarah. Indonesia adalah negara ataupun umat muslim sangat menganjurkan untuk bermusyawarah. Ketika kita melakukan suatu diskusi
mengenai masalah, kita diajarkan untuk bermusyawarah, untuk mengambil keputusan secara bersama. Yang ketiga, kemanusiaan. Islam sangat menganjurkan kepada kita untuk mempunyai pri kemanusiaan. Ketika hak-hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan itu direbut, maka kita sebagai umat muslim untuk saling menolong ataupun mendukung hak-hak tersebut yang diambil di saudara kita. Nah, itulah pembagian ruang lingkup studi Islam yang bisa saya simpulkan. Agama Islam ini agama yang kompleks. Dia menyeluruh, udah membahas seluruh komponen yang ada di dunia ini, dari segi agama, segi kemanusiaan. Agama Islam sangat bertoleransi terhadap seluruh agama yang ada di dunia. Itulah indahnya agama Islam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ketika kalau ada kesalahan dari saya mohon maaf. Kalau ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.